kamu ngerasa dunia sekarang tuh makin aneh? Cuaca berubah secepat mood manusia. Panas menyengat di siang hari, hujan badai di malam hari, alam kayak kehilangan keseimbangannya. Bencana datang silih berganti. Di satu sisi, teknologi berkembang gila-gilaan. AI bisa meniru wajah dan suara manusia, robot menggantikan pekerjaan, bahkan sekarang manusia bisa menciptakan bayangan kehidupan digital sendiri. Tapi di sisi lain, moral dan hati nurani kayak makin memudar. Orang saling benci karena beda pendapat. Dan dunia maya yang harusnya tempat berbagi, malah menjadi tempat menyebar kebencian. Banyak yang bilang, ini udah tanda-tanda kiamat loh. Tapi pertanyaannya, apa benar? Apa semua yang terjadi sekarang ini adalah isyarat akhir zaman? Atau cuma siklus alam yang terus berputar dari zaman ke zaman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin, kami dari kelompok 2. Di video kali ini, kita akan menelusuri sesuatu yang misterius, tetapi juga menyentuh sisi spiritual kita yang paling dalam. Apa benar tanda-tanda kiamat sudah muncul di zaman sekarang? Tetapi ingat, tujuan kita bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata dan hati bahwa mungkin alam, manusia, bahkan hati kita sendiri sedang memberi sinyal bahwa waktu tak lama lagi. Dalam Islam, kiamat bukan sekedar hari kehancuran. Kiamat adalah hari pembalasan. Hari ketika semua amal kita, sekecil apapun, ditimbang dengan sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi kiamat menjadi 2, kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro adalah hal-hal kecil yang menandakan semakin dekatnya akhir, seperti kematian seseorang, musnahnya suatu kaum, atau bencana besar di suatu wilayah. Sedangkan kiamat kubro adalah kehancuran total ketika langit terbelah, bumi meledak, dan semua kehidupan berakhir. Dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban yang dikandungnya. Ayat ini menggambarkan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Bumi bukan cuma bergetar, tetapi mengeluarkan semua isinya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa beban-beban bumi termasuk jasad manusia yang dikuburkan berabad-abad lalu, semua dibangkitkan kembali.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga dua kelompok besar saling berperang dan banyak korban jatuh. Padahal seruan mereka sama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat dunia sekarang. Banyak negara yang berperang bukan karena perbedaan agama, tapi karena kekuasaan dan ego yang sama. Kami yang paling benar. Sebagian ulama bahkan menafsirkan bahwa peperangan modern dan konflik besar dunia mungkin termasuk dalam peringatan itu. Tapi satu hal yang pasti, Allah tidak pernah menyuruh kita menebak tanggal kiamat. Allah hanya memerintahkan kita untuk bersiap. Dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 187, Allah menegaskan, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya di sisi Tuhanku. Jadi, tugas kita bukan mencari tanggalnya, tapi menyiapkan diri untuk menghadapinya. Karena mungkin kiamat seseorang terjadi bukan saat dunia berakhir, tapi saat nafas terakhirnya keluar tanpa sempat beristighfar. Kalau ada satu tanda yang sering dikaitkan dengan akhir zaman, itu adalah alam. Bumi yang dulu subur dan hijau, sekarang panas, kering, dan marah. Data dari NASA tahun 2024 mencatat suhu global naik 1,2 derajat Celcius dibanding masa praindustri. Kedengarannya kecil, tapi efeknya luar biasa. Badai makin besar, hutan makin gersang, dan es kutub mencair 3 kali lebih cepat dari 30 tahun lalu. Dalam satu dekade terakhir, dunia mencatat rekor bencana terbanyak dalam sejarah modern. Dari gempa Turki yang menewaskan lebih dari 50.000 orang, sampai banjir di Pakistan yang merendam sepertiga negaranya. Tapi apakah ini tanda kiamat atau efek ulah manusia? Allah sudah menjawabnya dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat perbuatan mereka. Artinya, setiap bencana bukan semata-mata hukuman, tapi peringatan. Kita yang menebang hutan tanpa ampun, membuang sampah plastik ke laut, mengajar kekayaan tanpa peduli alam, dan kini bumi membalasnya dengan cara sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, tidak akan datang hari kiamat hingga terjadi banyak gempa bumi. Hadis riwayat Bukhari. Menurut USGS, hanya dalam tahun 2023 saja terjadi lebih dari 20.000 gempa di seluruh dunia. Alam seolah berteriak, tapi manusia masih sibuk menggali minyak, membangun gedung tinggi, dan mengabaikan tangisan bumi. Jika bisa jadi tanda-tanda kiamat bukan turun dari langit, tapi muncul dari gerak bumi karena dosa kita sendiri yang Jadi bisa jadi tanda-tanda kiamat bukan turun dari langit, tapi muncul dari kerak bumi karena dosa kita sendiri yang mendidihnya terlalu lama. Jadi bisa jadi tanda-tanda kiamat bukan turun dari langit, tapi muncul dari kerak bumi karena dosa kita sendiri yang mendidihnya terlalu lama. Kalau kita ngomongin tanda-tanda kiamat, seringkali orang langsung mikirnya soal gunung meletus, laut terbelah, atau bencana besar. Tapi Rasulullah SAW juga ngasih tahu bahwa tanda-tanda kiamat yang paling jelas justru bukan langit, bukan di bumi, tapi di hati manusia.
Karena sebelum bumi hancur, hati manusia akan rusak dulu. Sekarang lihatlah di sekitar kita, sayang, nilai moral dan kemanusiaan makin pudar. Orang tua disakiti oleh anaknya sendiri, uang dan popularitas jadi tolak ukur keberhasilan. Bukan akhlak, bukan kejujuran. Di media sosial, orang berlomba-lomba tampil sempurna, bahwa rela memanipulasi kenyataan demi likes dan followers. Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipu daya. Saat ini, pendusta dipercaya, orang jujur didustakan. Hadis riwayat Ahmad. Coba kamu lihat dunia di kita sekarang. Siapa yang paling sering viral? Bukan orang jujur atau ilmuwan bijak, tapi orang yang paling pandai menarik emosi meski dengan kebohongan. Bahkan muncul istilah baru, clickbait, device, voice clone, yang semua bisa bikin kita sulit membedakan mana kenyataan, mana tipuan. Dulu Nabi memperingatkan tentang Dajjal, sosok yang bisa menipu manusia dengan kebohongan besar. Tapi di zaman ini mungkin Dajjal nggak cuman berbentuk satu makhluk, tapi bisa hadir dalam bentuk algoritma, media, dan informasi yang membuat manusia buta akan kebenaran. Dan yang paling menakutkan, manusia mulai terbiasa dengan dosa kecil. Bohong dianggap wajar, maksiat dibungkus dengan istilah kebebasan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika ilmu agama diangkat, kebodohan menjela, dan zina serta minuman keras terbesar luas. Sekarang semua itu udah di normal. Konten maksiat jadi hiburan, dosa jadi lelucon, dan manusia malah bangga dengan keburukan yang dulu mereka sembunyikan. Tapi yang paling menyedihkan bukanlah rusaknya dunia, tapi rusaknya hati yang sudah tidak merasa berdosa lagi. Jadi mungkin tanda kiamat bukan cuma di luar sana, tapi juga di dalam diri kita saat hati mulai dingin, iman makin tipis, dan dosa terasa biasa. Sekarang kita masuk ke tanda yang paling menarik, tanda-tanda modern. Dulu, waktu para sahabat mendengar sabda Nabi tentang akhir zaman, mereka mungkin belum bisa membayangkan. Nabi bersabda, akan datang masa di mana orang-orang Arab berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Hadis riwayat Muslim. Waktu itu, Arab adalah negeri padang pasir. Tapi lihat sekarang, di tengah pasir berdiri menara super tinggi, Burj Khalifa, Jeddah Tower, bahkan The Line, kota futuristik tanpa mobil. Hadis itu bukan dongeng, sekarang jadi kenyataan. Lalu Nabi juga bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai seseorang berbicara dengan ujung cambuknya. Hadis riwayat Ahmad. Ujung cambuk di zaman dulu sekarang bisa diartikan sebagai alat komunikasi. Lihat aja, dari satu ponsel kecil kita bisa berbicara ke seluruh dunia. Tapi sekarang mustahil sudah jadi nyata. Bersama semua kemajuan itu muncul bahaya yang halus. Manusia mulai merasa mereka bisa menjadi Tuhan kecil. Mereka menciptakan kecerdasan buatan yang bisa berpikir, mengedit wajah, bahkan menciptakan kehidupan buatan. Ilmuwan modern pernah bilang, kita bukan lagi mendekati kiamat agama, tapi kiamat peradaban. Tapi coba pikir, peradaban bisa hancur justru karena manusia kehilangan arah spiritualnya. Dalam Quran surat Al-Alaq ayat 6-7, Allah berfirman, ketahuilah, sungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. Dan itu benar-benar menggambarkan zaman kita. Kita punya segalanya, tapi kehilangan makna. Kita bisa menaklukkan langit, tapi nggak bisa menaklukkan ego. Kita bisa menciptakan robot yang berpikir, tapi nggak bisa menumbuhkan kasih sayang. Dan mungkin inilah bentuk kiamat modern. Bukan ledakan besar, tapi kehancuran makna hidup di tengah kesempurnaan teknologi. Dan di tengah semua itu, kita mulai melihat satu hal yang dulu dianggap hanya fantasi. Manusia makin tergantung pada teknologi hingga kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Orang bangun tidur bukan ingat Tuhan, tapi ingat notifikasi. Bukan tanya kabar keluarga, tapi cek siapa yang mengetuk layar ponsel mereka. Disinilah letak bahaya yang paling halus. Manusia tidak lagi diperbudak oleh raja atau bangsa lain, tapi oleh alat yang mereka ciptakan sendiri. Padahal teknologi harusnya menjadi alat untuk memudahkan hidup, bukan mengambil alih hidup. Ketika manusia terlalu sibuk mengejar kecanggihan, mereka lupa bahwa kebahagiaan itu sederhana. Dan mungkin inilah pesan besar dari semua tanda modern yang kita lihat hari ini.
Semakin maju dunia, semakin penting bagi manusia untuk kembali kepada sesuatu yang tidak berubah, nilai, iman, dan tujuan hidup. Karena tanpa itu, teknologi hanya menjadi cahaya yang menyilaukan, bukan menerangi. Fenomena aneh dan misterius. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kejadian yang bikin manusia terdiam. Laut tiba-tiba terbelah di Yaman dan Indonesia. Suara misterius terdengar dari langit yang disebut sky trumpet karena suaranya seperti trompet besar yang menembus awan. Awan berbentuk malaikat, naga, bahkan wajah manusia muncul di langit dan viral di media sosial. Banyak orang bertanya, apakah ini tanda kiamat? Para ilmuwan menjelaskan secara ilmiah, sky trumpet adalah resonansi atmosfer laut terbelah karena pasang surut ekstrim dan awan aneh karena pembiasan cahaya. Tapi buat sebagian orang beriman, setiap kejadian itu bukan sekadar sains, tapi peringatan halus. Dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 6-9, Allah berfirman, manusia bertanya, kapan hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Ayat ini menggambarkan gangguan besar pada sistem langit. Dan sekarang para ilmuwan NASA juga memperingatkan tentang solar storm, badai matahari besar yang bisa mematikan listrik dan sinyal di seluruh bumi dalam satu hari. Mungkin itu fenomena sains, tapi mungkin juga itu peringatan langit. Allah dalam Quran Surat Al-An'am ayat 65 juga berfirman, katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu. Dan lihat sekarang, gempa dari bawah, petir dari atas, bahkan penyakit datang tanpa bisa dilihat. Jadi mungkin tanda-tanda itu bukan untuk menakuti kita, tapi untuk mengingatkan bahwa dunia ini tak kekal. Setiap getaran bumi, setiap kilatan langit adalah surat peringatan dari Allah. Tapi pertanyaannya, apakah manusia masih mau membaca surat itu? 6. Refleksi, apakah kiamat sudah dekat? Setelah semua tanda itu kita bahas, bencana alam, kerusakan moral, kemajuan teknologi, sampai fenomena aneh di langit. Satu pertanyaan besar tersisa. Apakah kiamat benar-benar sudah dekat? Mungkin iya, tapi mungkin juga belum. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi satu hal pasti, setiap hal yang berlalu membawa kita satu langkah lebih dekat. Rasulullah SAW bersabda, aku diutus bersama hari kiamat seperti dua jari ini. Hadis riwayat Bukhari. Lalu beliau menempatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Artinya sejak Nabi diutus, dunia sudah berada di fase akhir dari sejarah panjang umat manusia. Jadi, mungkin yang harus kita takutkan bukan kiamat besar, tapi kiamat kecil kita. Saat napas terakhir berhenti dan amal kita tertutup selamanya. Karena setiap kematian adalah kiamat pribadi. Dan setiap hari yang kita sia-siakan adalah tanda bahwa kiamat itu makin dekat bagi diri kita sendiri. Jadi, kalau kamu bertanya, apakah tanda-tanda kiamat sudah muncul? Mungkin jawabannya iya.
Tapi yang lebih penting, apakah tanda-tanda tobat sudah muncul di hati kita? Dunia ini fana, bumi akan hancur, gunung akan runtuh, tapi amal baikmu akan tetap abadi. Jadi, daripada takut pada kiamat, lebih baik takut kalau kita belum siap menghadapinya. Karena bisa jadi kiamat kita terjadi malam ini tanpa sempat kita berucap astagfirullah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Kira-kira tanda kiamat apa yang paling bikin kamu merinding? Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap waspada, tetap berpikir kritis, dan jangan lupa manusia boleh hebat, tapi waktu tidak pernah berhenti berjalan.